Luar biasa. Belum Saya ke tuh kalau lihat sana gitu loh. arsitektur Lampung itu sering melamun. Kenapa orang pada zaman itu sudah bisa bikin Nah, sebagus iya. ini? Kayak seperti rumah tua yang saya Iya, punya ini, iya Bang betul, Nyapen betul. Tempilih itu Betul. kan umurnya udah 140 tahun lebih. Iya. Oke, selamat sore. Jumpa kembali dengan Andi Sarif Institute. Kembali kita bincang-bincang dengan Ibu Dr. Citra Persada. Selamat sore Mbak Citra. Sore, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tabi, warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa dimanapun berada. Kembali sore ini Bu Citra kita akan melanjutkan obrolan sore kita terkait dengan bagaimana merevitalisasi Heritage City, Ya, khususnya kawasan Teluk Kota Tua. Betung. Dalam diskusi kita kemarin kita sudah sepakat bahwa memang perlu dilakukan upaya untuk terus merevitalisasi kota heritage kita ini untuk bisa lebih berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, mungkin Bu Citra bisa memberikan masukan kira-kira dari pemerintah daerah, baik itu pemerintah kota Bandar Lampung ataupun juga pemerintah provinsi, kebijakan-kebijakan apa nih yang mesti kita lakukan untuk mendukung rencana revitalisasi ini. Iya. Makasih Prof, ini menarik sekali karena sekarang pemerintah sedang menyusun apa yang namanya rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun menuju Lampung Emas ya. Oke, Lampung Emas 2045. 2045. Nah, tentunya ini dibagi 5 tahun, 20 tahun itu 5 tahun ke depan kita akan punya wali kota baru. Nah, nggak tahu siapa nih wali kotanya gitu ya. Nah, tentunya kita berharap banyak pada pimpinan Bandar Lampung yang baru untuk konsisten dengan RPJP-nya, mengacu kepada RPJP yang sudah disusun gitu. Nanti kalau dia akan menyusun setelah terpilih, dia akan menyusun RPJMD, menyusun visi misinya dia ke 5 tahunan. Nah, kita berharap di dalam kebijakan itu nanti tentulah ini juga dimasukkan gitu bahwa suatu kawasan kota tua yang sangat potensial seperti Teluk Betung itu sudah harus mempunyai perencanaan yang baik. Pertama, kemudian punya anggaran juga, dukungan anggaran tentunya. Dan untuk anggaran ini kan tentunya pemerintah biasanya punya anggaran terbatas dan perlu dukungan-dukungan lain biasanya. Betul. Nah, dukungan lain itu bisa dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat gitu kan. Itu terserah skemanya seperti apa gitu. Tapi juga yang kita tidak boleh lupa, masyarakat di sana juga kita ajak. Jadi masyarakat itu yang punya bangunan, yang punya elemen-elemen tadi gitu ya, dia harus ikut membantu gitu. Bagaimana ini kita berbenah dalam satu perencanaan yang komprehensif gitu. Jadi nanti sejalan, jangan nanti jalan-jalan sendiri-sendiri jangan gitu. Karena perencanaan yang baik itu kan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi gitu dengan satu sama lainnya. Nah, kalau itu sudah ada perencanaan yang baik, sudah ada kebijakannya, didukung anggaran, tentunya kita berharap ini nggak usah lama-lama ya, nggak usah nunggu lama ya. 5 tahun itu cukup saya rasa gitu ya, itu bisa harusnya itu udah selesai. Saya gitu udah langsung membayangkan 5 tahun lagi masuk kota Teluk Betung itu akan sangat berbeda. Ada landmark yang luar biasa. Betul. Dan tetap eksistensi budaya Lampungnya ada dengan tadi di koridor-koridornya. Di koridornya seperti yang mungkin ada landmark Bugis ya, Kampung Bugis atau yang lain sebagainya, tapi eksistensi ke Lampung aja juga pasti tetap kita kita jaga di situ. Ini jadinya ini kalaupun ada Chinatown kita langsung tahu ini Chinatown yang di Lampung. Nah, bukan gitu. Chinatown di bukan Jakarta, yang di Singapura, Singapura di Semarang atau di mana. Iya. Betul. Jadi harus diperkuat memang itu sebagai suatu kawasan kota tua, kota warisan budaya yang bisa bernilai ekonomi. Pasti.
Dan pasti juga ekonomi juga meningkat karena di situ akan ada kuliner-kuliner Iya. yang dibangun ya. Dan sekarang kan sebenarnya sebagian sudah berkembang itu Iya. Banyak sudah banyak toko oleh-oleh, toko cenderamata di situ. Betul. Tinggal bagaimana itu kemudian lebih dikembangkan untuk pemerintah memberi dorongan untuk orang mau berinvestasi. Iya. Orang mau berinvestasi kan kalau menguntungkan gitu. Betul. Nah, siapa lagi yang bisa berinvestasi di situ? Misalnya bangunan-bangunan tua tadi kan ada Losmen Malaya tuh. Oh iya, ada Losmen Malaya. Kalau itu direvitalisasi, ini Losmen zaman dulu loh, tapi ada bioskop Queen. Bioskop Queen gitu, dibikin tempat pertunjukan budaya di bioskop itu misalnya. Di bioskop itu kita fungsikan lagi. Difungsikan lagi. Betul zaman dulu filmnya. Betul. Itu luar biasa itu. Karena kalau satu kawasan itu dalam satu perencanaan yang komprehensif, itu biasanya ada rute namanya. Di dalam pariwisata tuh ada pola pergerakan wisatawan tuh yang loop. Jadi dia pergi sama pulangnya nggak boleh sama. Jadi misalkan dia pergi lewat jalan ini, pulang harus lewat jalan ini. Nah itu kita buat rutenya sehingga dia mengelilingi semua koridor-koridor tadi gitu loh. Nah itu juga harus direncanakan oleh Dinas Pariwisata. Saya jadi gregetan ya. Bagaimana dengan Unila, siap nggak nih? Unila siap. Langkah potensi artinya membantu pemerintah. Sangat siap. Kita kan saya dengan mahasiswa itu sudah beberapa kali melakukan penelitian di situ. Pastilah jurusan sudah ada di arsitektur, sudah ada rencana-rencananya. Kalau kami diminta memberikan masukan atau membantu merealisasikannya, kami sangat bersedia. Gitu. Saya jujur senang sekali dan sudah membayangkan bagaimana kalau itu benar-benar terjadi. Kalau itu terjadi ya, masuk Teluk Betung. Ya walaupun ada Chinatown, tapi tetap nuansa kelampungannya terasa. Itu tetap terasa di situ. Jadi ini di Lampung loh. Betul. Gitu. Ya toko oleh-olehnya kan oleh-oleh Lampung, udah pastilah kan makanan yang dijual kopi, pisang gitu kan terasa sekali gitu. Itu yang memang harus kita ini kan dan itu kan juga bisa, memang kampung Lampung yang Olok Gading itu memang agak jauh ya dari pusat yang sekarang berkembang. Tapi kalau dengan perencanaan itu dalam pariwisata itu orang disuruh dulu ke situ. Iya. Anda wajib ke sini dulu karena pusat informasi pariwisatanya ada di kampung Olok Gading. Ada gedung tertua itu, ada sesatnya ada di Olok Gading. Di sesat itu menjadi Tourist Information Center. Jadi disitulah wisatawan diedukasi diedukasi di situ tentang cerita kampung itu. Kalau dibuat ceritanya ya. Dibuat narasinya harus interpretasi dalam pariwisata itu sangat penting. Betul. Sehingga orang datang dan orang pulang tuh udah berubah cara dia melihat lokasi itu. Betul. Kalau tanpa cerita sama aja Pak Dwi. Kalau nggak diceritain, pelampung yang ada di Taman Dwi Pangga itu kan itu bisa bagaimana bisa kalau nggak diceritakan, itu kekuatan interpreter di situ. Jadi pemerintah harus bikin lombanya aja Bu Cinta. Boleh. Lomba cerita. Boleh. Apa Teluk Betung boleh. Sangat mungkin sekali itu dilakukan karena kalau membuat lomba seperti itu masyarakat jadi tahu. Ya betul. Tanpa kita sadari kita sudah mengedukasi masyarakat, melibatkan masyarakat, membangun rasa tahu orang. Itulah kekuatannya sebenarnya. Saya kira kalau dibuat bus keliling ya. Shuttle bus. Ya shuttle bus untuk mengelilingi. Dan ada pemandu yang menceritakan. Ornamen yang unik tadi akan dengan pemandu yang luar biasa. Saya yakin bisa. Sekarang pun sebenarnya sudah bisa dimulai. Dengan kondisi saat ini saja, itu kalau ada interpreter Pak Admi, udah keren banget. Saya tantang Prof Admi, mau nggak kita mulai, kita coba aja kita jalan, kita bawa wartawan, kita bawa influencer, saya ceritakan. Boleh, saya kira ini satu yang bagus sekali ke depan ya. Kita coba. Asalnya gimana nih? Kita coba rute itu. Dan itu kalau di kami itu penelitian Pak. Oh iya. Kalau akademisi melihatnya itu. Bagaimana Masjid Al-Anwar zaman dulu. Iya, itu udah satu penelitian kita itu. Udah kayak preliminary survei. Ayo, Unila sama-sama dong kita bangun. Siapa yang tertarik, ayo bergabung dengan kami. Kita akan membuat tour pilot project tour lah ya. Pilot project tour untuk nanti akan kita berikan
rekomendasi ke pemerintah kota gitu. Saya kira mudah-mudahan ini nanti podcast kita ini bisa didengar oleh Bu Wali Kota. Dia bisa Wah, ajak amin, kita, amin. Kita ajak kirimkan. kita untuk tur ini ya. Kalau beliau nggak dengar, buat kita ini kirimkan nanti. Melihat Iya. potensi ini. Pokoknya Bu Wali Kota, intinya kita nih termasuk juga dengan Bu Citra Siap nih, ya, siap sekali untuk mendukung. memberikan masukan Sekarang pun kepada sudah bisa kita lakukan tur itu, kita ajak Dinas Pariwisata Kota, kita ajak satu pemandu yang concern di situ. Saya dulu punya pemandu Pak Yaman namanya almarhum, itu luar biasa. Dia kalau cerita tuh tentang itu tuh kita jadi kayak Prof Admi tadi, keren banget ya, padahal cuma diceritain aja baru tuh. Luar biasa. Belum Saya kesana gitu loh. Arsitektur Lampung itu sering melamun. Kenapa orang pada zaman itu sudah bisa bikin sebagus ini? Kayak seperti rumah tua yang saya punya ini, Bang Nyapan Tempilih itu kan umurnya udah 140 tahun lebih. Bagaimana 140 tahun yang lalu kepikir gitu ya? Udah bisa bikin ukiran, bikin ornamen seperti itu. Nah, ini bakal panjang nih ceritanya. Berikutnya akan kita undang terus ini Bu Citra untuk cerita bagaimana kita membangun Lampung ini berbasis kearifan lokal. Budaya lokal. Oke. Setuju Terima banget. kasih Bu Citra. Terima kasih Kawan-kawan pemirsa Admi Syarif Institute. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pun.